Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai CTA, nah sekarang kita akan melanjutkan kembali materi mengenai MySQL atau MariaDB. Sekarang kita akan membahas mengenai union. Union ini salah satu perintah di SQL yang sering digunakan ya. Terutama teman-teman yang sering mengerjakan proyek besar pasti sering menggunakan perintah union ini ya. Jadi di tutorial ini kita ada 3 topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan perintah dasar union dan union all, terus perbedaannya apa. Kemudian kita menggunakan contoh sederhana. Kemudian kita juga akan membuat sebuah union menggunakan order by. Oke, kita mulai ke materi yang pertama, perintah dasar union atau union all. Jadi union itu digunakan untuk menggabungkan dua buah hasil query atau result ke dalam satu buah hasil query. Bisa beberapa query digabungkan, tidak cuma 2. Kemudian kita gabungkan menjadi satu kesatuan. Nah, contoh dasar perintahnya adalah di sini ada select, kemudian di sini ada list data, kemudian from table. Nah, tabelnya ini bisa berbentuk join ataupun tidak, atau berbentuk agregat function ataupun tidak bisa. Baru di sini bisa union atau union all juga boleh. Kemudian kita query selanjutnya ada list data juga. Kemudian dari from table name. Perintah dasarnya seperti ini. Jadi contohnya ini ada dua buah query 1, ini query 2, kemudian kita gabungkan dengan union atau union all. Jadi syarat untuk data ini bisa dibikin union adalah tipe data yang digunakan adalah sama. Misalkan di sini ada tipe data integer, maka di yang satunya juga tipe datanya harus integer. Tidak bisa di sini yang tabel pertama menggunakan integer, yang selanjutnya menggunakan varchar. Minimal harus kita kita ubah ke dalam tipe yang sama gitu ya. Kemudian syarat yang selanjutnya ini harus memiliki jumlah list data yang sama. Misalkan di sini ada 4 kolom, maka di yang selanjutnya juga 4 kolom. Tidak bisa di sini 4, yang selanjutnya hanya 3 misalkan. Itu tidak bisa. Nah, untuk contohnya kita akan coba ya, dan kita lihat juga perbedaan antara union dan union all. Kita drop dulu tabelnya, drop table if exists, tabel 1 kita drop dulu. Kemudian table 2 kita drop dulu. Oke, setelah di drop kita create ulang. Create table 1. Table 1, tipe datanya kita bikin 1 aja ya biar lebih cepat. Bikin ID integer aja seperti ini ya. Ini tabel 1. Udah, kita bikin satu lagi tabel 2. Oke, kemudian kita insert data, insert into table 1. Nah, tabel satunya apa? Di sini ID, value-nya 1, ini kita 2, kita bikin 3 segini aja ya. Kemudian kita coba insert into tabel 2. Ini di sini isinya ada ID sama.
tipenya juga sama, ini integer. Ini kita bikin 2 3 4 5 ini ya. Ini kita jalankan. Oke. Ini apa ini errornya? Oh, ini kurang koma ini. Kita jalankan. Berhasil. Ini kita jalankan, juga berhasil. Kita select dulu, select bintang from tabel 1. Ini hasilnya ada 3. Kalau tabel 2 hasilnya ada 4. Oke, kita coba unionkan. Select. Nah, ID from tabel 1 union. Select ID from tabel 2. Oke, sudah kita unionkan. Apa ini? Table 2 does not exist. Ini table 1, table 2. Ini tadi udah apanya ya? Table 2 tidak ada. Oh, ini kita jalankan aja dulu. Oke, ini jalankan table 2. Oh, table 2. Beda, pantesan. Ini table. Nah, ini sudah kita berhasil ya. Ini ada 5 record. Kalau kita gunakan union, kalau kita tambahkan union all, maka ini menjadi 7 record. Nah, jadi inilah perbedaan union dengan union all. Jadi kalau union ini ada di dalamnya itu perintah untuk menghapus tipe atau record yang sama. Seperti distinct ya, walaupun di sini tidak ada tulisan perintah distinct-nya. Tapi dia akan otomatis menghilangkan duplikat data. Tuh. Kalau menggunakan union. Kemudian kalau union all, ini akan ditampilkan semuanya walaupun ada duplikat data. Itulah bedanya union dengan union all. Kemudian di sini juga kita sudah memenuhi ya. Ini ID tipenya integer, ini juga integer. Kemudian jumlah fieldnya ini 1, ini juga ada 1. Ya, gitu bisa. Kalau di sininya kita kasih 2, ini nggak mau. Ini misalkan kita kasih 3 ini ya. As test. Tuh. Kan terjadi error different number karena di sini ada 2, di sini ada 1. Sini nggak bisa seperti ini. Kemudian untuk penamaan ini yang harus ada itu yang pertama aja, nama dari kolomnya. Kalau yang ini misalkan nggak ada namanya nggak apa-apa. Misalkan di sini kita kasih angka 5 kayak gini ya. Kita nggak kasih alias ya. Coba jalankan, masih mau dia. Tuh. Karena apa namanya, yang pertama udah ada. Kalau ini kasih 4 juga ada, tapi headernya ini akan ngambil dari yang pertama ini yang enggak ada namanya. Karena ini 4 ya, di sini dikasih 4 itu ya. Oke, kita coba untuk menggunakan data. Ini udah contoh sederhana sudah. Kita hapus. Kita coba menggunakan table ya. Dan kita gunakan order by. Select. Nah, kita coba ngambil dari SIM SPK seperti sebelumnya.
yang ada di database DMS ini, select tentang from sim SPK. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita akan group by cars ID. Nah, untuk group by masih boleh nih di dalam union, aggregate function boleh sini. Cars ID misalkan ini, kemudian sum total price as jumlah. Nah, kemudian kita unionkan dengan ini, kita bikin ini aja ya, 23 misalkan, terus ininya 2 juta. Nah, kalau kita jalankan cars ID invite list, oh sim SPK select cars ID, sim SPK ini, oh ini kurang kebalik ya, cars harusnya begini ya. sorry. Oke, sudah berhasil ya. Kita mendapatkan 2 buah query, kemudian diunionkan menjadi satu hasil resultnya ya. Kemudian bagaimana ini group by bisa dimasukkan ke dalam union ya. Kemudian aggregate function juga bisa disimpan di union. Tapi untuk order by kita nggak bisa simpan di sini. Cars ID misalkan ini nggak bisa disimpan di sini. Nah, ini tidak bisa. Untuk order by itu kita harus simpan setelah bagian akhir dari union, order by cars ID. Nah, di sini dia naruhnya, baru dia akan bisa di order by. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di tutorial ini kita sudah mengerti mengenai union ya. Fungsi union adalah untuk menggabungkan hasil query, beberapa query menjadi satu hasil query, bisa 2, 3 dan seterusnya tergantung kebutuhan teman-teman. Kemudian perbedaan union dan union all, kalau union itu ada penghapusan duplikat data atau seperti distinct ya, tapi union all ini tidak ada penghapusan, jadi akan ditampilkan semuanya walaupun terjadi duplikat data. Kemudian kita juga sudah membuat contoh sederhana tadi menggunakan satu field. Kemudian kita juga sudah menggunakan union untuk beberapa fungsi bawaan MySQL seperti aggregate function dari sum. Kemudian kita menggunakan group by. Kemudian kita unionkan dengan hasil query yang lain dan berhasil. Kemudian kita juga sudah menambahkan order by pada hasil union yang kita gunakan. Oke. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa memperjelas dan teman-teman semakin mengerti mengenai union ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.